Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa mencari Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pribadi yang hidup semestinya, engkau dan saya sebagai orang percaya dapat benar-benar berinteraksi dengan Allah secara konkret dan secara nyata. Kalau kita lihat di luar sana, orang-orang dunia memburu pengalaman supranatural dengan makhluk-makhluk halus, dengan roh-roh jahat, dengan kekuatan-kekuatan gaib, dan mereka dapat berhubungan dengan entitas-entitas ajaib tersebut. Tentu saja orang percaya dapat berhubungan. Kalau kita dapat lihat seperti itu, berarti kita pasti orang percaya dapat berhubungan dengan Tuhannya. Kalau kita lihat orang-orang yang mencari entitas-entitas supranatural di luar sana, mereka rela meninggalkan kehidupan dalam kewajaran dunia demi menemukan entitas supranatural tersebut. Dan mereka berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, supaya mereka dalam tanda kutip menjadi orang pintar. Kesimpulannya begini, mereka berani bayar harga untuk memperoleh sesuatu yang mereka idamkan, saudara. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Adakah usaha kita untuk mencari Allah itu dengan sungguh-sungguh seperti orang dunia yang mencari entitas supranatural atau gaib di luar sana? Mereka sampai berani meninggalkan kewajaran hidup. Mereka bertapa, mereka melakukan ritual-ritual yang tidak logis betulnya, tetapi mereka lakukan untuk mencapai atau menemukan pribadi yang mereka inginkan. Bagaimana dengan orang Kristen, saudara? Ini menjadi perenungan yang sangat menggelitik pemikiran saya. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbicara seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Di dalam ayat ini jelas, saudaraku, menunjukkan bahwa hal mencari Tuhan adalah usaha yang harus dilakukan orang percaya dengan sungguh-sungguh. Engkau dan saya sebagai orang percaya harus berani bayar harga untuk dapat benar-benar menemukan Tuhan dan hidup berinteraksi dengan Dia dengan sungguh-sungguh. Ada harga yang harus dibayar. Berarti tidak bisa seseorang mau menemukan Tuhan kalau mereka tidak bayar harga. Harga apa yang harus dibayar? Kita harus belajar, saudaraku. Kita harus mengerti Allah itu adalah kudus. Allah yang kudus berarti kita tidak bisa menjumpai Tuhan kalau kita masih di dalam keadaan yang kotor. Seseorang kalau mau menemukan Tuhan harus meninggalkan dosa. Seseorang kalau mau menemukan Tuhan harus hidup di dalam kekudusan hidup. Bahkan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kita harus mengerjakan diri kita, kita harus menggarap diri kita untuk kita terus hidup kudus di hadapan Allah. Selama kita etalase hidup kita kotor, saudaraku, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Kita harus memiliki tujuan yang sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki tujuan dan arah hidup yang sama dengan kehendak Allah, Tuhan pasti berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan berjalan dengan orang yang hidup di luar rencana dan kehendaknya. Namun ironiknya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang berjalan, banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya tidak berjalan bersama dengan Tuhan.
Mereka berjalan dengan hikmatnya sendiri. Mereka berjalan dengan kemampuannya sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Banyak orang Kristen memiliki kesibukan sendiri tanpa memperhatikan maksud Tuhan memanggil mereka menjadi umat pilihan. Umat pilihan dipanggil untuk mengalami yang namanya perubahan kodrat, agar kehidupan Yesus di dalam diri mereka benar-benar melekat dan bisa ditampilkan untuk dunia. Yang dulunya anak gampang, notos, berubah menjadi anak yang sah, huios, anak Allah yang legal, yang sah. Kita harus mengerjakan diri kita, mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Terus serupa dengan Yesus dalam hidup ini. Untuk engkau dan saya serupa dengan Yesus, engkau harus mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Yang artinya ikut serta di dalam perjuangan mengubah kodratmu dan mengubah kodrat orang lain. Inilah pelayanan yang sesungguhnya, yang dikehendaki oleh Allah untuk orang-orang percaya, Bapak Ibu. Pelayanan bukan sekedar menjadi aktivis gereja atau menjadi pendeta atau menjadi majelis atau apapun. Tetapi pelayanan adalah menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan adalah membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan yang sejati. Tetapi dirimu terlebih dahulu harus bertobat kepada Allah yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyertai orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Tuhan menyertai orang-orang yang menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan biasanya Tuhan tidak akan menyertai orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan biasanya orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri adalah pribadi yang tidak pernah mau berurusan dengan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau mereka mau berurusan dengan Tuhan pun, pasti mereka hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya. Berapa banyak orang Kristen yang mau memanfaatkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi mereka tidak pernah membuka diri untuk dimanfaatkan Tuhan, untuk urusan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menemukan Tuhan, engkau dan saya sebagai orang percaya harus berani menginvestasikan waktu kita untuk duduk diam dekat kaki Tuhan. Tidak mudah untuk duduk dekat kaki Tuhan untuk membiasakan kebiasaan tersebut. Duduk diam dekat kaki Tuhan bukan hanya sekedar menyampaikan permintaan kita, list panjang permintaan kita, bukan. Tetapi kita belajar untuk memberikan hidup kita. Ini aku Tuhan, ini aku datang ke hadapan-Mu Tuhan. Aku memberikan hidupku, aku menghayati kehadiran-Mu. Aku mau belajar dengar apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Didik aku Bapa, didik aku Tuhan. Dengan segala kelemahanku aku mau terus berproses. Karena aku tahu aku adalah anak tebusan. Dan aku bertanggung jawab dengan tebusan yang sudah Tuhan beri atas hidupku. Sehingga aku bertanggung jawab terus melekat kepada Allah yang menebus hidupku. Supaya aku tahu kemana arah hidupku. Apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kuputuskan. Semua jalan hidup kita tertata bersama dengan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu butuh latihan dan komitmen. Tidak mudah memang, tetapi berjuanglah. Saya bisa, Anda pasti bisa. Kita berjuang bersama untuk kita melatih hidup kita, memberikan waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yuk kita belajar meneliti hidup kita hari demi hari. Semua peristiwa yang terjadi, yang didengar, yang dilihat, apalagi yang dialami secara langsung, semua kejadian tersebut pasti dapat menunjukkan kehadiran Tuhan dan manuver Tuhan yang smart dalam hidup kita. Setiap kejadian pasti memberi pelajaran rohani dan verifikasi bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita, saudaraku. Dari situlah orang dapat
mengalami Tuhan secara nyata dan secara konkret. Orang percaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bergaul intim dengan Dia pasti akan memiliki buah-buah hidup yang tidak dimiliki orang lain di luar sana. Kita sama-sama mengalami masalah dalam hidup ini. Engkau punya masalah, saya pun punya masalah. Tetapi bagaimana respon kita itu berbeda. Karena siapa? Karena kita membawa Tuhan gak jalan dengan hidup kita. Kalau Anda membawa Tuhan jalan bersama dengan Anda di dalam hidup Anda dengan berbagai badai hidup, dengan pribadi lain yang mungkin tidak membawa Tuhan dalam hidupnya, oh berbeda saudaraku responnya. Kita belajar saudaraku. Kita belajar yuk berani bayar harga. Bayar harga untuk dapat menemukan Tuhan. Dan kita bisa berinteraksi dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Salam semangat saudaraku. Ayo terus kita berjuang serupa seperti Yesus. Kita belajar menempatkan diri kita menjadi hamba Tuhan yang benar, yang Allah suka, yang Bapa suka, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Shalom, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.